Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 19 Januari 2023 bersama saya Fauzi Sanjabir. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca, menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Sidang tuntutan 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J segera digelar. Orang tua Brigadir Yosua Huta Barat pun berharap para pelaku yang merencanakan pembunuhan terhadap anaknya dihukum dengan hukuman maksimal. Duka tak terperi masih dirasakan orang tua Yosua setelah melewati rangkaian sidang yang mengungkap banyak fakta baru terkait kasus pembunuhan berencana ini. Babak baru segera dimulai dan juga mengapa sidang Sambo panjang dan juga alot dan juga kemana ujung dari kasus Sambo ini dan juga apakah sidang Sambo menunjukkan praktek penegakan hukum di negara ini masih berwajah paradoksal dan diskriminatif. Untuk menjawabnya, kami terhubung dengan seorang pakar hukum, Bung Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bung Saiful. Ya, alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Saiful, saat ini salah satu kasus hukum yang paling disorot masyarakat adalah kasus hukum dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh saudara Verdi Sambo dan kawan-kawan atau Sambo Gate ya. Kasus ini sudah dalam proses persidangan di meja pengadilan yang panjang sekali. Mengapa sidang Sambo ini begitu panjang dan juga alot, Bung Saiful? Ya, kalau kita mencermati kembali sidang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat yang eh, otak pelakunya itu ditenggarai oleh Verdi Sambo, dan ini masyarakat melihat mencermati di berbagai instrumen media internet atau website itu kasusnya persidangannya berlangsung cukup lama dan alot dan sangat panjang. Nah, pertanyaannya ini kenapa eh, cukup lama, panjang dan alot? Saya kira ini bukan cerita baru. Sekira ini merupakan sebuah cerita lama yang berlangsung dalam penegakan hukum di negeri ini ketika atau tatkala persidangan sebuah kasus pidana itu melibatkan orang-orang penting atau melibatkan mantan para elit yang pernah bersinggungan dengan baik itu titik kekuasaan, baik itu bersinggungan dengan elit-elit tertentu, sehingga biasanya kasus persidangan itu sangat alot dan sangat panjang. Saya teringat dulu bagaimana kasus Munir, misalnya saya kasih contoh. Kasus Munir itu kan untuk mengungkap pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang merupakan leadernya, pelaku utama. Itu kan masih misterius sampai saat ini. Yaitu karena ya kita tahu dalam kasus pembunuhan Munir itu kan ada banyak elit yang itu mungkin saja terlibat di dalamnya. Nah, ini juga menjadi pelajaran penting kenapa dalam kasus-kasus pidana tertentu yang ketika pelakunya, terdakwanya atau pelaku utamanya itu melibatkan orang-orang tertentu yang pernah bersinggungan dengan elit-elit politik atau pernah bersinggungan dengan kekuasaan itu ya sangat lama. Ya inilah saya kira sangat disayangkan dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Baik. Bung Saiful, di meja pengadilan ini masyarakat juga berharap adanya titik terang yang persengkokolan jahat dalam pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ini dan juga melihat fakta persaksian Sambo dan kawan-kawan yang akhirnya cukup berbelit-belit. Apakah menjadikan kasus semakin mengarah ke absurditas ini, Bung Saiful? Iya, tentu saja semua masyarakat itu yang di Indonesia ini sangat berharap, ya termasuk saya sendiri berharap bahwa ada titik terang dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat yang itu jelas pelakunya adalah Ferdy Sambo sendiri sebagai pelaku utama, sebagai otak intelektual atau pelaku intelektual dalam pembunuhan Yosua Huta Barat. Tapi ya tampaknya sekali lagi sebagaimana menyambung pernyataan saya yang pertama tadi, karena ini terkait dengan persinggungannya dengan para elit yang dulu ya. Saya kira Ferdy Sambo kan ini dulu kan sangat bersinggungan dengan elit-elit yang ada di tubuh kepolisian. Saya kira tentunya ini cukup memakan waktu yang sangat lama. Padahal menurut saya
kasus ini kan seharusnya bisa diselesaikan dengan tidak memakan waktu yang cukup lama karena bukti sudah cukup, kemudian saksi-saksi yang ada juga sudah cukup, kemudian petunjuk-petunjuk yang baru juga ada sudah cukup. Tapi tampaknya ini dalam kasus ini saya melihat, saya mencermati itu seringkali dialog-dialog yang terjadi antara hakim dengan terdakwa, dialog-dialog yang terjadi antara jaksa dengan saksi, dengan pengacara dan seterusnya. Itu kan banyak memakan waktu yang saya kira itu membuang-buang waktu menurut saya. Artinya ya saya kira kesimpulannya ya kasus ini harus dipercepat saya kira karena semua bukti-bukti pidana yang ada dan petunjuk-petunjuk yang ada itu kan sudah cukup sehingga ya hakim harusnya menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan Joshua Huta Barat. Baik, Bung Saiful, banyak persaksian antara saksi, ya, terutama saksi dari FS yang tidak sinkron. Ya, persaksian yang patut diduga penuh dengan kebohongan, saling menutup dan menghilangkan alibi. Sebenarnya kemana ujung dari kasus Sambo ini, Bung Saiful? Ya, ya, lagi-lagi menyambung pernyataan yang saya pertama, ada kecurigaan ya, ada kecurigaan, ada kesan dari banyak orang seolah-olah kasus ini mau ditutup-tutupi atau seolah-olah kasus ini ingin melindungi pihak-pihak tertentu yang pihak-pihak itu bersinggungan dengan para elit di negeri ini mungkin atau dengan para elit petinggi kekuasaan yang ada di tubuh kepolisian yang kemungkinan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terlibat dalam berbagai banyak kasus yang berseliweran di seputar Ferdi Sambo yang mulai dari judi online, mulai dari kasus narkoba dan banyak kasus lain yang itu ya tentu saja masyarakat mencurigai banyak melibatkan ya, oknum-oknum petinggi kepolisian sehingga ya boleh jadi antara saksi yang satu dengan saksi yang lain itu ada kesan saling menutupi satu sama lain. Saksi yang satu dengan saksi yang lain saling kontradiktif dalam menyampaikan kesaksiannya di depan hakim atau di depan persidangan. Jadi seolah-olah ya sekali lagi ya kita semua ini mencurigai bahwa supaya jangan sampai kasus ini sengaja ada upaya untuk melindungi oknum tertentu yang terlibat tidak hanya dalam pembunuhan Yosua Huta Barat tetapi itu dalam kasus mafia yang melibatkan petinggi kepolisian. Saya kira ini yang harus diwaspadai. Baik. Bung Saiful, apakah sidang Sambo ini menunjukkan praktek penegakan hukum di negeri ini, ya, itu masih berwajah paradoksal dan diskriminatif, Bung Saiful? Ya, jelas kalau saya melihat proses persidangan Ferdi Sambo ini yang cukup lama, panjang lebar, berbelit-belit, ini menunjukkan bahwa ya wajah penegakan hukum kita itu ya sangat paradoksal, bertentangan dengan asas bahwa orang itu penegakan hukum itu harus betul-betul menunjukkan keadilan. Padahal ya kalau kita membaca kembali asas peradilan hukum, asas hukum acara pidana di negeri ini sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada asas yang dinyatakan bahwa peradilan pidana itu harus dilaksanakan secara cepat, secara ringkas, berbiaya ringan. Tapi ini kan dalam kasus Ferdi Sambo kita lihat perjalanan kasus ini sangat lama sekali dan itu tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Anggaran negara untuk itu pasti akan menguras energi dan menguras anggaran biaya negara. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa kita sangat mencurigai bahwa perjalanan kasus Ferdi Sambo ini menunjukkan bahwa adanya penegakan hukum yang menurut pendapat saya itu yang tidak serius, penegakan hukum yang setengah hati yang artinya penegakan hukum kalau melibatkan orang-orang tertentu yang bersinggungan tadi yang saya katakan di awal bersinggungan dengan para elit politik, maka penegakan hukum ini terkesan sangat setengah hati dan sangat lamban saya kira. Begitu. Baik. Demikian. Bung Saiful, kasus Sambo Gate ini jelas-jelas tentu saja menjatuhkan kredibilitas dan juga kepercayaan Polri di mata masyarakat. Sebenarnya apa dampaknya bagi Polri maupun masyarakat itu sendiri, Bung Saiful? Ya, ya jelas sekali ya dampaknya bagi Polri, tidak hanya bagi Polri, tetapi juga dampak bagi sistem penegakan hukum pidana di negeri ini. Ya pertama, tentu saja yang pertama ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian itu bisa saja ya karena
ya kasus ini kan harusnya itu jangan terlalu berlama-lama, harus dipercepat karena tadi saya sudah kemukakan di awal, buktinya kan sudah cukup, saksi-saksi yang ada kan sudah cukup. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di negeri ini tidak independen. Harusnya, ya kalau menurut saya, harusnya independensi penegakan hukum pidana termasuk independensi hakim itu ya harus betul-betul tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Artinya ya hakim apapun konsekuensinya dalam rangka penegakan hukum yang adil, menjunjung equality before the law, semua orang sama di depan hukum untuk menciptakan keadilan, maka seharusnya ya hakim ini ya tidak boleh, tidak, ya menurut saya hakim harusnya itu ya tidak boleh berlama-lama dengan alasan karena tidak cukup bukti dan sebagainya misalnya begitu. Ya harusnya ya cepat ditangani kasus ini dan mengambil keputusan memberikan sanksi hukum pidana yang berat kepada siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Yosua Huta Barat. Baik, terakhir Bung Saiful, Ya, ya, untuk baik. memperjelas tadi, apakah kasus hukum FS ini semakin menambah deretan panjang praktek penegakan hukum yang jauh dari rasa keadilan kepada masyarakat, dan juga apakah penegakan hukum semacam ini hanya akan melahirkan sinisme ataupun antipati ya masyarakat terhadap para penegakan hukum Indonesia. Ya, tentu saja, ya tentu saja. Ini dengan kasus tadi itu yang sudah dideskripsikan, yang sudah diceritakan tadi tentang berbelit-belit dan panjangnya persidangan Ferdy Sambo, kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. Ini ya tentu saja menimbulkan sinisme bagi masyarakat tentang penegakan hukum yang ada di negara ini. Sekaligus juga ini merupakan bukti adanya itu tadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pidana di negeri ini, yang artinya begini menurut saya, ketidakpercayaan masyarakat itu ya kalau yang melakukan kejahatan, kalau yang melakukan tindak pidana itu adalah orang-orang yang terkait dengan kepentingan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan tertentu, penegakan hukumnya itu sangat lama dan cenderung itu berbelit-belit. Tetapi kalau di dalam pelaku tindak pidana itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak dekat dengan kekuasaan, orang yang tidak punya apa-apa, sanksi pidananya ini itu cepat proses hukumnya dan sanksi pidananya ini cepat diberlakukan. Kalau yang terkait itu adalah orang-orang yang tidak punya duit, orang miskin dan tidak terkait dengan kekuasaan. Kira demikian. Baik, terima kasih Bung Saiful atas kesempatannya. Pemirsa program Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Sampai bertemu kembali di program yang sama di waktu yang sama. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami agar menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Zanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.